Ya, selamat pagi. Kali ini saya bersama Mas Moncu, Merpati Putih Australia. Australia. Tapi awalnya dari Jakarta Selatan ya. Iya, Angkatan Ciranjang. angkatan Ciranjang. Angkatan Ciranjang itu kalau bisa saya sebut angkatan pertama-tama yang ada. Enggak deh. Enggak. Angkatan setelah Trisakti ya. Iya, jadi sejarahnya, dikit sejarahnya Oh dulu ya, biar oke. cepet ya. Ah, Yang pertama kali itu sebenarnya dari Medan, Mas. Medan tuh. Yang ingat zaman dulu ada judoka, Ya. Mas Suranta Ginting. Ya. Dia dilatih Mas Pung waktu itu di Medan. Medan. Jadi Mas Suranta Ginting lah yang membawa Mas Pung karena kebetulan dia punya koneksi ke Paswalpres pada waktu itu. Ah, Jadi itulah disebut pertama kali Merpati Putih di hmm. Jakarta pas Walpres itu. Nah, sesudah itu baru ke Kopassus. Pasus. Nah, jadi idenya dulu dari keluarganya Mas Pung minta agar Merpati Putih itu disebarkan, dididik ke militer, ke ABRI, sama ke mahasiswa. Hmm. Gitu. Jadi makanya pas Walpres, Kopassus, kemudian Mas Suranta ini bersama satu lagi senior, aduh saya lupa. Pokoknya membentuk namanya kelompok 15. Bukan 14. Enggak, 15 namanya. Karena 15 orang itu mahasiswa Trisakti. Hmm. Itu ceritanya. Jadi kalau mau dibilang pertama ya ini kelompok Trisakti. 15. Nah, kelompok 15 itu dididik, kemudian baru dibuka namanya Ciranjang 1. Ciranjang Blok M sini. Kita latihannya di Jalan Ciranjang, Oh, makanya nama kita tuh jadi kelompok Ciranjang. Blok Ciranjang. Nah, ada 3 angkatan, Ciranjang 1, Ciranjang 2, Ciranjang 3. Ciranjang Ciniru itu bukan? Dekat situ. Iya, Oh, Jalan Ciranjang iya. yang jembatan. Sekarang dulu tuh ada apa ya? Santa, Santa. Ya kan? Jalan Ciranjang bukan di Senopati. Iya, Senopati Iya, iya betul. betul. Ya. Jadi dulu ada balai balai ibu wanita itu kita latihan di situ. Mungkin Hmm. sekarang udah nggak ada ya gedungnya. Keren. Gitu. Nah, jadi sesudah Cirenjang 1, Cirenjang 2, Cirenjang 3 itu beda waktunya 3 bulan. Kita tuh dididik untuk jadi pelatih waktu itu. Nah, disitulah pertama kali baru kita mulai buka latihan yang tahun antara tahun 1979 lah, Radio 1 Hmm. di Jalan Radio. Itu dalam. Radio dalam. Itu yang ikut ratusan, Mas. Gitu kira-kira sejarah. Oke. Jadi sekarang podcastnya ini adalah untuk mengetahui gitu kan atau pendapatnya Mas Boncu tentang Merpati Putih yang sudah senior dalam memandang tentang latihannya, pernapasan, fisik sampai getaran dengan pengalaman dari Mas Boncu sendiri gitu kan. Iya. Nah, di sini juga nanti akan kita lihat tentunya kan akan mungkin agak berbeda dengan pendapat yang lain gitu kan. Karena Mas Boncu juga berangkat dari eh, apa eh, ketemu sama peserta latihan yang agak beda juga sama Iya. yang ada yang di sini. Kalau kita ya namanya silat lah ya. Silat itu kan bisa latihan di halaman rumahnya pelatih, depan rumahnya kiai, depan rumahnya siapa gitu kan. Silat Indonesia begitu sudah. Tapi ketika kita masuk ke zamannya modern begini, tentunya kan orang-orang menjadi nggak gitu-gitu aja Iya. mengetahui. Nah, sekarang saya ingin tahu uh, bagaimana sih metode latihan merpati putih itu untuk yang zaman modern sekarang ya, Mas? Iya. Mungkin sebelum kita ke Merpati Putih, sebenarnya yang menarik yang mungkin perlu untuk apa ya, generasi muda kita semua, mungkin mengenai pencak silat dulu, Mas. Pencak silat. Pencak silat secara khususnya dan silat tradisional pada umumnya, Hmm. dulunya ya. Hmm. Dulunya kan itu bukan suatu sport. Ya. Jadi bukan semacam apa istilahnya, olahraga yang Olahraga. kita kenal. Hmm. Jadi di era dulu ratusan tahun yang namanya traditional martial arts itu benar-benar ilmu bela diri. Itu satu. Kedua, karakternya justru kalau bisa tetangga nggak boleh tahu kita latihan, Mas. Oh ya. Iya dong, kalau bukan bukan bela diri namanya gitu loh. Iya, iya, iya. Itu satu. Jadi nggak ada sama sekali yang disebut show off. Kalau perlu mungkin
bininya jangan tahu juga dia Jangan bisa tahu gitu ya. ya. Ini kita bicara yang tradisional ya. Hmm. Nah, karena itu juga tidak ada yang namanya batches tingkatan. Ini kan kita ngikut ilmu modern nih. Karate. Kita pakai tingkatan, kita pakai level 1, 2, 3. Zaman dulu seorang guru itu dia suka baca cerita silat nggak, Mas? Baca tapi buku-buku ini Zaman apa, dulu ya. bukan komik tapi Kopingo. bukan jurnalis, bukan buku yang beneran membahas tentang silat. Oke, ya. Jadi seorang guru itu justru dia mengembangkan muridnya sesuai bakatnya. Kalau bahasa buku silat Cina itu disebut sesuai tulangnya. Kalau tulangnya bagus. Karena itu ada beda-beda mana yang akan jadi warrior, mana yang akan jadi pengobatan, mana yang jadi istilahnya zaman dulu sastrawan. Oh ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya pola pendidikan yang bagus, yang dalam modern malah berarti seseorang itu dikembangkan sesuai talentanya. Sehingga waktu dia jadi, dia benar-benar mastering di bidangnya masing-masing. Nah, Tapi konteksnya masih bela diri nih. masih bela diri. Justru karena belum ada sekolah formal, belum ada, jadi bela diri itu adalah, jadi zaman dulu yang ada kan ada keyakinan dan belum ada sekolah, tapi udah ada keyakinan. Jadi misalnya agama Hindu, agama Buddha, segala macam. Jadi itu adalah ajang pendidikan justru. Bela diri merupakan media sekolah dasarnya lah, gitu. Makanya mereka diajarkan dulu ilmu otot. Jadi dilatih otot. Terus meningkat dari sana mereka diajarkan ilmu tenaga dalam yang sifatnya kasar. Jadi kalau orang silat Cina bilang itu ilmunya luekang. Terus lebih mendalam lagi kalau dia mulai masuk ke keyakinan masing-masing itu disebut sinkang. Ilmu tenaga dalamnya lebih inti lagi. Nah, terakhir adalah ilmu yang dianggap secara spiritual mereka masuk gitu. Jadi bela diri justru hanya sekedar platform pendidikan karakter. Itu dalam satu paket. Dalam satu paket dulunya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau di dunia modern ini di mana budaya barat mulai masuk, semuanya dibikin secara sistematis, semuanya dianggap secara general di generalize, apa istilah bahasa Indonesia, disamaratakan, orang dididik sebagai sekelompok gitu dalam berbagai hal. Akibatnya dalam bela diri juga mulai dimasukin unsur kompetisi, ada tingkatan, sport ya, olahraga. Jadi olahraga, saya lebih baik dari Anda, I'm the best, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan kita buat generasi kita sekarang, ini adalah karakter yang filosofi yang berbeda sebenarnya. Tradisional dan modern. Tapi, kalau kita mau memaksa berpegang teguh kepada filosofi yang tradisional, bisa jadi orang juga nggak tertarik, Mas. Iya kan? Kampungan gitu ya? Bukan soal kampungan. Kalau belajar bela diri terus orang lain nggak boleh tahu, kan nggak bisa mejeng di sosmed. Oh iya ya? Gitu. Nggak boleh, karena... Boleh ya? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? Ini gambar burungnya. Oh. Ada? Ada. Ya. Tapi potong ya? Ya nggak apa-apa. Samar-samar aja. Kan mau di TikTok ditunjukin gitu loh. Ya. Oke. Ya gitu, jadi itu konfliknya. Kalau kita mau mempertahankan filosofi pencaksilat atau silat pada umumnya, itu akan bertentangan dengan filosofi modern, di mana filosofi modern adalah I am the best, I am the one. Padahal kalau saya tingkatnya lebih tinggi dari Anda. Tingkat saya lebih tinggi, saya mencip sesuatu. Sedangkan kalau kita bicara filosofi Jawa, I am nothing. Jadi nggak ada yang mau belajar, Mas, kalau jadinya nothing. Benar nggak sih? belajar kok nothing nih, gimana katanya? Kok jadi nothing terus? Wah, nggak ada apa-apa dong ya, nggak ada apa-apa. Gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi merpati putih kalau menurut saya kita harus, kalau saya melihatnya lebih baik kita memang mencoba pelan-pelan mulai mengadaptasi, ambil tetap bagaimana kita mempertahankan yang tradisional. Tapi apa boleh buat, kita kan sekarang di era modern.
Jadi nggak bisa juga kita misalnya berkutat, oh kita harus ngangkat yang dulu murni gitu ya. Jadi harus dikembangkan model-model yang istilahnya bisa mengakomodir. Tapi bagaimana generasi muda jadi ngerti, oh kalau gitu gue belajar pencaksilat tuh gile bener ya sebenarnya filosofinya gini. Gitu ya. Kalau gitu, kalau misalnya nggak ada bedanya dengan modern ya mendingan belajar yang modern. MMA misalnya, Ya. kan kalau sekedar To the point ya. ya to the point jadi. Gitu. Terus sekarang kalau untuk sekarang itu, apakah merpati putih itu perlu menggali lagi? Ini ada di ujung pembicaraan kita. Ya. Apakah kita perlu lagi untuk menelaah, bukan menelaah, mempraktekkan atau mencoba kembali unsur-unsur leluhur seperti itu di silat Indonesia gitu kan? Iya. Dalam ini merpati putih. Saya nggak tahu silat yang lain mungkin juga Iya. ada. Itu gimana? Ya. Perlu nggak sih? Jadi gini, karena ini dari pengalaman mungkin berbeda sama teman-teman di Indonesia ya. Karena saya pertama kali memperkenalkan itu di Australia, saya akan berhati-hati dalam Oh iya, itu men- jadi lucu nggak tuh di sana tuh? Iya, makanya menjelaskan kepada pola-pola pikir yang lebih banyak skeptik itu sebenarnya kita harus berhati-hati. Gini, kalau kita di Indonesia kita kan orangnya tuh sopan. Orang tua atau guru ngomong apa aja kita pasti nurut kan. Nah, untuk budaya yang skeptik itu nggak bisa begitu. Jadi kalau kita ngomong A ya kita mesti buktiin. Nah, saya itu Gitu juga loh, kepikiran gitu kan, orang yang kayak gitu, terus ada budaya silat yang seperti itu, tentunya Mas Monco akan membawa metode silat modern. Bukan, Atau jadi gimana? tetap saya menjelaskan apa itu merpati putih, bagaimana filosofinya, tapi saya ngasih juga sejelas-jelasnya apa sih bedanya di era modern ini kalau Anda belajar merpati putih, gitu misalnya. Mudahnya gini, menurut saya kalau kita lihat di YouTube ya, tentang woman self defense misalnya yang ngajar-ngajar, ini kan semua industri untuk nyari uang, Ya. iya kan? Nah, saya selalu ngajarin itu kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita benar-benaran jalan malam hari sendiri di tempat gelap, yang namanya bandit, Mas, nggak mungkin dari depan itu nusuk-nusuk ngasih lihat pisaunya gitu ya. Dalam sekian detik dia akan blas-blas gitu. Jadi adalah tidak bertanggung jawab kalau kita mengajarkan, oh gini caranya Anda tinggal putar tangannya gini-gini pisaunya lepas. Untuk menjadi itu Anda harus 3 jam berlatih tiap hari dan sparring. Ya. Gitu. Jadi nggak mungkin hanya kursus 3 bulan, 6 bulan. Itu jujur tidak bertanggung jawab. Gitu. Maksudnya sekali orang dapat self confidence kan bahaya, Mas. Dia Terus kira tiba-tiba dia keluyuran sendiri. keluar sendiri. Pistol. Dor. Betul, dor. Ya kalau pistol door nggak apa-apa kan langsung mati. Tapi Langsung kalau mati. dia menderita, Ya. gitu kira-kira. Ya. Jadi kita berhati-hati dalam mengajarkan sesuatu harus punya dasar yang kuat dan kita sendiri harus mengerti benar apa yang kita ajarkan, Mas. Ya. Gitu kira-kira. Nah, satu hal lagi di merpati putih itu adalah tentang klaim tentang kesehatan. Iya. Ikut merpati putih Anda bisa sehat, bisa ini gitu kan. Tadi saya sama Mas Monco saya coba dulu untuk menggambarkan bagaimana yang namanya sehat itu ada parameter. Iya. Ya, ada parameter, ada yang diukur gitu kan. Ini bukan kemampuan bela dirinya ya, tapi Iya. kesehatan. Ketika orang itu jatuh ke diabetes, hipertensi, terus juga kelainan otot, terus apa itu ada alat ukurnya. Iya. Alat ukur yang praktis di lapangan juga ada. Nah, saya sih mencoba gitu kepada merpati putih secara umum untuk mengajak kalau memang Anda mau ke situ, saya bisa bantu. Cuma bantuan saya itu adalah pertama membuka dulu wawasan bahwa yang namanya sehat itu ada yang diukur. Iya. Dan Anda harus melakukan ABC, habis itu diukur lagi. Sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana, Iya. bertambah enggak. Nah, Mas Monco tadi juga, emang pernah diukur? Emang bisa? Emang yakin loh kalau itu jadi sehat?
Ntar kalau malah jadi makin buruk gimana gitu kan? Iya. Iya kan? Gimana tuh Mas Betul. Punco? Ada sisi itu di Australia dibawa nggak? Jadi gini, secara pribadi dulu, kenapa saya bertahan di Merpati Putih? Karena sebelum masuk Merpati Putih, saya udah ikut Shaolin, ikut belajar yoga, ikut taekwondo segala macam. Tapi saya sampai hari ini, sampai tua, berhenti di Merpati Putih. Karena saya bukan soal bela dirinya, Mas. Saya dari kecil itu, asma saya memang asma yang nggak bisa nafas gitu, Mas. Dari kecil. Jadi malah itu kenapa saya suka baca-baca cerita silat, bukan karena dengan cerita silat saya duduk, Iya. lama-lama jatuh ketiduran. Jadi tiap hari terpaksa begitu. Nah, Merpati Putih, pernapasan Merpati Putih secara pribadi malah membantu saya itu Untuk asma. untuk asma. Itu saya, ya walaupun nggak bisa diklaim secara teoritis, tapi itu yang saya alami lah. Tapi kalau saya ke tempat daerah humid tetap aja. Tapi asma kan nggak bisa sembuh. Iya. Tapi tetap pernapasan MP buat saya itu ada pengaruh. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau bicara klaim kesehatan, jujur seperti saya bilang karena saya ngajar di Australia, saya termasuk orang yang skeptik dalam artian begini. Kalau kita mengklaim sesuatu itu harus didasarkan kepada semacam sudah adanya studi yang sifatnya pendekatan saintifik gitu. ilmiah. Ya bisa misalnya kita bilang, oke, belajar nafas merpati putih itu bagus untuk penyakit A katakan. Iya. Walaupun ada testimonial beberapa mungkin ya, tapi menurut saya kita Di Australia nggak bisa tuh. nggak bisa, Mas. Saya bisa diajukan ke pengadilan, murni bisa bangkrut gitu. Gitu ya. Iya. Jadi hati-hati kita dalam mengklaim atau kita sebutkan bahwa ini sama sekali tidak proven dalam secara sains itu, ya itu gitu. Ya, saya juga tentunya tidak begitu aja mengiyakan gitu kan. Saya kan waktu ikut Merpati Putih SMA ya, tahun 88 belum jadi dokter. Ikut lagi 30 tahun kemudian udah jadi dokter. Ketika mau ikut, saya browsing dulu, saya lihat dulu, apakah ini berbahaya nggak untuk kesehatan? Apakah ini bertentangan nggak gitu kan? Baru itu doang tuh. Habis itu juga saya melakukan mengklarifikasi beberapa statement tentang diabetes, tentang hipertensi, tentang yang lain gitu kan. Beberapa teman senior berjalan yang membingungkan saya, istilah-istilah medis yang masih masuk pseudoscience. Ya, masih belum proof, masih belum dibuktikan gitu kan. Dan saya nggak berani. Tapi yang saya jelas-jelas berani adalah bahwa olahraga jelas. Betul. Udah ada studinya, jelas banget. Untuk hipertensi ada, diabetes ada. Merpati Putih kan tadi udah silat, bela diri, sekarang masuk ke sport, ke olahraga. Di situ ada Mas Haris Nugroho, ada Mas Ferry Hendarsin, yang dia itu emang ilmuwan di bidang kesehatan dan atlet pula gitu kan. Jadi ketahuan bener gitu loh. Lihat aja dia gitu kan. Nah, ketika masuk ke teknik pernapasan, bacalah tuh pernapasan dari yoga, pernapasan dari Wim Hof, pernapasan holotropik, pernapasan hidung kiri, hidung kanan, ya pernapasan macam-macam lah gitu kan. Saya coba. Memang Tumong di Tibet itu tidak di Merpati Putih tidak sama dengan mereka. Saya pikir, wah ini kok gitu. Tapi gimana cara membuktikannya? Ya diri saya sendiri. Saya coba latihan sendiri. Saya coba gini, saya sakit nggak gitu kan? Saya menjadi lemah nggak gitu kan? Ternyata enggak gitu kan? Nah itu memang masih jauh untuk membuktikan bahwa ini. Karena kalaupun itu bisa pun kita mesti pegang terus ya bahwa teknik pengolahan, pembinaan, dan beberapa teknik pernapasan itu adalah memang berguna di situ. Untuk membuktikannya apa ya, diri saya sendiri, sama keluarga, sama teman-teman gitu, kan saya perhatikan nih, ini rajin nih, apa yang gitu kan, apa yang terjadi sama mereka gitu kan. Ya kenyataannya, saya coba 2018 latihan nonstop 2 tahun, 2 tahun terus sesuai jadwal terus. Dari mulai nggak bisa lari, dari mulai berat badannya itu terus itu mulai membaik gitu kan, membaik kan. Saya nggak ikut olahraga yang lain, ikut itu ya, membaik gitu kan, sehat.
Ketika pas pematahan, gitu kan, berhasil, dadar patah semua. Oh, berarti bisa nih, gitu kan. Nah, terus kalian kok ada yang gagal ya? Oh, ternyata dia nggak latihan. Memang nggak latihan dia, gitu kan. Terus yang berikutnya, kalau masalah yang di asma, jangan Mas Moncu. Rata-rata beberapa orang yang latihan merpati putih nggak tahu kenapa disuruh bapaknya merpati putih karena dia sakit asma. Iya. Jadi dari dulu memang bisa menyembuhkan asma. Terus saya cari tahu, kok bisa ya gitu kan? Saya lihat ada apa melatih untuk menambah kapasitas paru-paru. Itu yang pertama. Tapi karena dasarnya asma adalah hipersensitivitas ya nggak Stelon? Hipersensitivitas artinya imun dan segala macam. Rupanya meningkat juga. Cuma yang namanya meningkat bisa akibat olahraga, bisa akibat pernapasannya. Pernapasannya juga adalah exercise juga gitu kan. Jadi kita nggak bisa ninggalin di situ gitu kan. Maka akhirnya terus saya yakin, terus saya mencoba melalui podcast, melalui diskusi tentang pendapat saya ini gitu kan. Jadi saya tidak pernah lari dalam koridor terus satu teknik pernapasan tertentu akan menyembuhkan ini itu enggak ada. Nah, itu menarik nih. Sampai di sini gimana Mas Bonco? Kalau saya sebenarnya setuju benar Mas. Untuk kita memang harus mulai di merpati putih ya. Jadi kita jangan main pukul rata, pokoknya belajar nafas bisa bagus buat ABCD, tapi kita mulai untuk mencari standar-standar sejauh mana sih benefit dari latihan pernapasan ini terhadap misalnya kelompok A, B, C, D. Kriterianya mungkin ya saya bukan ahlinya di situ, mungkin Mas Arief yang bisa, tapi kita mulai punya kriteria yang jelas untuk melakukan semacam studi. Studi ya. Jadi Kita harus mulai. Kita mulai menghindarkan bahasa-bahasa yang apa istilahnya, pokoknya belajar nafas bisa buat ini, bisa buat ini, buat ini. Gitu. Ya. Itu ya buat marketing bagus, tapi sebenarnya nggak benar itu. Ya, Mas Bonco nih. Merpati putih itu kan ada fisik, ada jurus, ada pernapasan, ada pematahan. Nah, kita ada getaran nih. Sekarang kalau dari pendapat saya kan, tentunya saya juga kan dokter gitu kan. Ketika saya berarti getaran dari seorang senior, itu kan kadang-kadang dia menggambarkan bagaimana proses latihannya kan, yang menurut saya adalah sebuah rangkaian meditasi, didahului dengan teknik pernapasan tertentu gitu kan. Pernapasan tertentu itu napas halus, istilahnya napas halus itu kan, dengan tarik napas, tahan begini, terus apa yang dibayangkan, imajinasi, visualisasi begitu kan. Nah, kenyataannya ketika saya dulu masih dasar 1 sampai dengan balik 1 sampai kombi 1, itu saya belum secara khusus dikasih begituan. Begitu kombi, itu khusus tuh. Jadi tiap hari Rebo kita latihan gitu kan, begini. Terus saya kan cari tahu juga kan apa yang terjadi. Rupanya memang teknik napas itu juga yang dari merpati putih itu satu yang cukup jelas adalah dapat mempertajam sensitivitas dari saraf-saraf. Jadi saraf parasimpatik, jadi saraf yang kita tidak sadari gitu kan akan berkembang gitu. Jadi lebih sensitif. Jadi kalau mau suruh menjelaskan ya saya jelaskan itu sebagai saraf yang lebih sensitif. Sensitif di kulit, sensitif di mata, sensitif di telinga, dan disensitif dimanapun saraf itu berada. Nah, ketika sensitivitas itu terjadi, ya kita akhirnya mulai masuk tuh ke dalam fenomena-fenomena yang ketika kita masuk ke ini sebelum masalahnya sebelum saya latihan dan sesudah saya latihan rajin, saya mengalami beberapa hal, fenomena-fenomena yang mungkin cenderung sebagai apa sebutannya? Kayak lucid dream, kayak tindihan, kayak saya merasa ada tempat lain, itu ketika saya sedang tidur. Jadi bukan saat meditasi, tapi sudah tidur. Nah, apakah aspek-aspek ini juga memang diketahui ada di merpati putih, ataukah kalau kita lihat beberapa pendekar atau beberapa peserta latihan senior,
kita ketahui juga kan, dia bisa atau dianggap orang atau diminta bantuan atau dipercaya gitu kan, memasuki tahap itu Iya. gitu. Nah, menurut Mas Ponco gimana? Jadi ini sebenarnya agak luas pembicaraan, Luas banget nih. Mungkin nggak bisa. panjang sedikit boleh. Boleh, boleh. Ya nggak panjang amat, tapi saya akan coba menjelaskan dulu gini. Waktu pertama kali kita dilatih Mas Bung dan Mas Budi, mereka sebetulnya sangat metode mengajarnya benar-benar tradisional, dalam artian pada saat itu semuanya belum terstruktur. Jadi dia punya ilmunya, kita diajarkan bagaimana caranya. Misalnya, Itu di Ciranjang tuh. Ciranjang. Jadi istilahnya itu kita dipaksa untuk mikir apa dan bagaimananya, karena pada waktu kan kita rata-rata mahasiswa. Waktu itu udah dewasa lah ya. Mahasiswa kan? Mahasiswa. Jadi waktu Ciranjang itu semuanya tadi lupa kasih tahu, itu adalah mahasiswa Trisakti juga dan mahasiswa UI. Mas Ponco UI. Dan kebanyakan juga kalau nggak mesin, ekonomi, arsitek gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau saya semenjak sudah puluhan tahun, dalam artian gini, apapun yang diajarin Mas Bung dan Mas Budi itu ada hasilnya. Jadi bisa punya sesuatu. Misalnya kita diajarkan pernapasan, getaran, kita bisa merasakan rasanya getaran, gitu. Nah, permasalahannya adalah narasi di balik itu yang harus kita cari agar orang bisa mengerti. Karena di eranya Mas Bung, Mas Budi, mereka bisa mengajarkan dan kita merasakan hasilnya. Tapi kalau ditanya apa dan bagaimananya, di situ kendalanya. Nah, untungnya, misalnya contoh dari saya sendiri dari dulu memang sudah sering suka belajar filosofi spiritual, belajar yoga, belajar Shaolin ya, seperti saya cerita. Jadi saya coba mencari semacam connecting dari apa yang kita rasa. Gini, orang yang belajar yoga, ya, dia biar belajarnya udah puluhan tahun, dia belum tentu merasakan gelombang getaran. Oh gitu ya? Iya, gitu. Belum tentu mereka kalau meditasi merem bisa ada semacam flashing warna. Iya. Tapi semua dasar teorinya ada di mereka. Misalnya pengertian dari cakra, adanya 7, adanya 5 elemen di sini, misalnya, gitu ya. Dan gelombang daripada magnetic field yang kita kenal juga sebagai aura, itu juga udah dikenal oleh 3000 tahun yang lalu. Iya. Nah, dari sanalah saya coba membuat semacam connecting. Walaupun saya sendiri, makanya saya selalu memberitahu kalau di Merpati Australia ini adalah menurut pemahaman saya, gitu ya. Oh, jadi di awal itu tidak dijelaskan ya, cuma dirasakan aja gitu kan? Dirasakan. Karena gini, jadi kita disuruh meditasi, kita begini, Mas Bung bilang rasain getaran dan itu memang berasa, that's it. Gitu. Kita tidak mengenal yang namanya G. Nggak ada, nggak pernah dikasih tahu. Tapi 5 elemen itu unsur Jawa. Iya. Jadi bumi, air, api, udara, dan space dan ether itu ada di pengertian budaya Jawa, Mas Bung. Tapi dia tidak relate ke cakranya yoga. Mas Bung dan Mas Budi tidak pernah cerita tentang cakra. Enggak. Nah, saya merelate itu agar lebih mudah orang untuk mengerti. Itu satu. Nah, jadi kalau menurut saya itu, ini opini ya, saya itu membagi tegas ada garis, Mas, tentang masalah spiritual dengan masalah energi. Gini, saya tidak mau membawa-bawa mencampur aduk masalah yang spiritual ini ke
ke dalam waktu saya menjelaskan hal proses. Ya. Oke, jadi gini Mas, saya itu ada satu hal yang saya di Australia saya waktu menjelaskan, apalagi yang berkaitan dengan getaran. Saya membuat garis yang benar-benar tegas antara penjelasan mana bagian yang kita di Merpati Putih mastering menjelaskan tentang energi, mana kaitannya dengan hal spiritual yang menurut saya itu adalah Individu. ranah pribadi Pribadi. masing-masing. Jadi saya tidak mau mencampur adukan kedua hal ini. Jadi yang kiri itu adalah kita memang mastering di Merpati Putih, gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, menurut saya loh Mas, satu-satunya kita memang cukup boleh bangga di dunia, metode kita sebenarnya cukup unik di dunia. Ya karena saya udah nyari juga nggak ada yang sama sama Memang Merpati nggak ada yang Putih, sama. nggak ada yang Jadi, sama. Kita boleh bangga, tapi jangan juga terlampau berlebihan sih gitu bangga. Ya maksudnya kalau udah tahu berbeda, tapi Anda tidak mendalami, Iya. Anda cuma aja dengan tidak tahu juga, Iya. gitu kan? Nah, kemudian yang saya coba jelaskan adalah sebenarnya getaran itu bukan suatu terpisah. Jadi begini, saya agak sedikit prihatin melihat kita mulai membagi-bagi ini Merpati Putih kebugaran, ini Merpati Putih buat silat, ini ada Merpati Putih getaran. Menurut saya pribadi, Merpati Putih itu adalah satu sistem yang include dari mulai workout, dari mulai pemanasan, Fisik, sampai pengolahan, pernapasan, sampai pembinaan, sampai meditasi, plus dengan semua gerakan, itu adalah satu paket yang tidak bisa kita bagi-bagi. Ya. Karena kembali kayak cerita saya di awal tentang zaman dulu, ada 4 tahap, ada belajar ototnya dulu, dia masuk ke ilmu tenaga dalam yang kasar, masuk ke dalam ilmu tenaga dalam yang halus, terus mereka memperdalam lebih dalam lagi secara spiritualnya. Jadi menurut saya bahwa kita nggak bisa Mas, Merpati Putih menurut saya adalah one package. Dia dalam satu kesatuan. Jadi itu yang membedakan Merpati Putih dari semua bela diri modern sekarang, gitu. Tadi belum selesai Mas, antara energi sama spiritual. Kalau orang latihan energi, muncul fenomena spiritual. Gimana menjelaskannya? Jadi benar. Jadi kita tarik garis, ini adalah spiritual yang ranah pribadi. Ini adalah bagian energi yang kita bisa jelaskan dan kita bisa exercise, kita bisa terangkan. Ini pengertiannya saya hanya cukup simpel, saya juga tidak mempergunakan istilah-istilah yang berkaitan ke sini. Jadi saya bagi semua proses ini dibagi, yang tidak bisa dipisahkan adalah kita punya tubuh fisik, physical body, kita punya tubuh non fisik, jadi istilahnya etheric body, jadi badan etheric gitu ya. Jadi dia overlaying dengan badan fisik, dan kita punya namanya kesadaran, gitu kira-kira. Ya. Nah, Merpati Putih metodenya melatih ketiga-tiganya itu. Jadi kita melatih tubuh fisik kita melatih tubuh etheric kita, dan saya punya diagram nanti bisa, dan kita melatih yang disebut merekam semua apa yang kita latih ke subconsciousness, ke alam bawah sadar. Gitu. Nah, inilah proses ilmu energi Merpati Putih yang menurut saya nggak bisa dipilah-pilah. Gitu. Jadi kalau kita misalnya belajar tangkisan atas pukulan datar, itu memang ada bisa untuk mukul menangkis, tapi bisa juga untuk mengolah getaran itu sendiri dan merekam getaran itu ke alam bawah sadar. Jadi itu yang membedakan kita dengan ilmu bela diri yang lain. Karena kalau bela diri ilmu yang lain itu sifatnya lebih muscle memory. Jadi pukulan datar, tangkisan atas, lakuin 1000 kali, kita lakuin juga di Merpati Putih, tapi kita punya sesuatu yang disebut ilmu getaran, ilmu naluri. Gitu. Ya.
Nah, sebentar. Nah, pada saat kita melatih itu dari setiap level, kita akan menjadi semacam lebih peka tergantung sensitivitas masing-masing. Kalau istilah saya minor, cakra-cakra minor dan cakra-cakra major. Sehingga setiap individu akan punya suatu pengalaman sensitivitas yang berbeda-beda. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, seringkali hal itu jadi dicampur aduk ke, jadi setiap orang kan punya pengalaman Masing-masing. spiritual akibat pendalaman dia di alam-alam energi. Pertanyaannya, si orang bersangkutanlah yang harusnya mencerna sesuai pemahaman spiritualnya dia. Jadi jangan dibalik, Mas. Ya. Spiritual dia terhadap apa yang dia proses di sini. Ya. Jangan dibalik apa yang kita proses di sini mencoba menjelaskan tentang spiritual seseorang. Kebalik, Mas. Soalnya kalau udah soal Mas Arief di dalamnya itu udah di luar, Ya. gitu Mas kira-kira. Ya, itu pengalaman. Ketika pengalaman seorang pelatih yang membayangkan suatu cahaya putih, Ya. di mana saya boro-boro ngelihat cahaya putih gitu kan, nggak kelihatan. Ketika orang itu merasa coba tutup mata, terus kamu seolah-olah kamu melihat, nggak bisa. Saya juga akan ada kelihatan warna, ada yang memang ada kelihatan warna, ada yang enggak. Jadi begitu masuk ke situ, tentunya kan harusnya pelatih ya, begitu masuk ke tahap itu, atau ini belum spiritual, belum ya, itu tidak mengacu ke pengetahuan pribadinya, pengalaman pribadinya, tapi karena bisa sangat berbeda-beda. Ada yang menyerah karena tidak bisa getaran, ada yang jago banget gitu kan. Nah, saya pribadi itu skeptis, jelas gitu. Bilang ya oke, bilang enggak juga. Ntar dulu latihannya kayak apa? Ayo latihan. Latihan. Satu saat pas saya tutup mata, saya tidak mendengar suara yang merintah saya. Saya tidak melihat gambaran apapun gitu kan. Tapi begitu saya melangkah, jadi bendanya tuh diumpetin sama Mas Budi Pengda gitu kan. Saya ke kanan gitu kan. Tiba-tiba saya mau ke kiri. Bener di kiri, di kaki saya itu. Maksudnya, oh ini ya gitu kan. Ini saya nggak bentuk suatu terus oh enggak tuh gitu kan. Tapi saya nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas, oh begini. Tapi ketika tanya yang lain, dia rasa ada yang narik katanya gitu. Oh ya bebas, boleh gitu kan. Gitu kira-kira Mas ya? Betul. Jadi Ya. ini gunanya kalau ya untuk pelatih di Merpati Putih, dia harus bisa menjelaskan ke yang dilatih. Kalau salah-salah menjelaskan, banyak orang berlatih MP itu jadi frustrasi, Mas. Karena berusaha melihat cahaya itu. Bukan, iya, ada yang, jadi misalnya gini, nggak semua orang sebenarnya sensitif di tangan misalnya. Nah, kalau itu dianggap sebagai tolak ukur, kalau dia nggak ngerasain, dia akan frustrasi. Padahal setiap orang itu punya sensitivitas yang saya bilang Beda-beda. tadi, tergantung cakra minornya, tergantung cakra majornya. Jadi ada orang yang sensitif di sini, ada orang yang sensitif di penciuman mata, ada yang sensitif di indera pendengaran, ada yang dia tutup mata dia bisa flashing cahaya, ada yang hanya naluri Mas, yang kayak Mas bilang itu. Jadi nggak bisa kita bilang wah ini lu salah, yang benar nih, nggak bisa begitu. Itu kembali lagi saya cerita di awal bagaimana ilmu modern mengajarkan orang secara batches. Jadi orang tidak dikembangkan, apa boleh buat ya, memang begitu ya. Orang tidak dikembangkan secara talentanya. Jadi misalnya orang yang sebenarnya kuat di nalurinya, dia latihan MP bolak-balik begini terus, yang akibatnya dia akan frustrasi, gitu. Bisa ada yang sampai tua gitu Mas. Ada. Wah, gua nggak bisa lah, itu nggak ada lah, itu nggak benar. Padahal sebenarnya
karena memang metode latihan kita apa boleh buat Iya. hanya masih. Suatu Nah, penjelasan, ini tugasnya Mas Arif nih. ya, suatu penjelasan yang jelas bahwa perhatian pernapasan, olahraga dan itu adalah meningkatkan sensitivitas saraf. Ya, Dari tadi kita ngomongin masalah saraf yang sensitif, pendengaran sensitif, ini sensitif. Sedikit banyak itu sudah bisa menjawab beberapa hal. Cuma bagaimana Anda bisa melatih sensitif itu kalau Anda misalnya pura-pura tahan napas, ya, terus Anda ini duduk simpuh, ya. Anda nggak kuat gitu loh. Jadi boro-boro Anda mikirin kaki yang kram. Ya. Kenapa? Karena jarang latihan gitu. Nah, sampai di situ. Nah, terus dari getaran tuh kira-kira demikian ya. Terus nggak tahu saya ada fenomena apa ya. Tapi sejak saya Bentar sedikit Mas. Sebenarnya istilah getaran itu mungkin kita mulai cari tahu juga karena sebenarnya ini satu apa ya istilahnya? Suatu gelombang yang kita harus cari nama mungkin ya. Karena orang nanya getaran bisa dijelaskan getaran apa? Saya balikin aja ke pendapatnya Tesla. Kalau Anda ingin mengenal universe, satu frekuensi, kedua getaran. Ya. Tesla bilangnya gitu. Ya udah gitu aja. Getaran yang dimaksud Tesla, gue juga gitu paham sih. Cuma kok sama gitu, vibration juga gitu kan. Iya, tapi jadi kendala ini karena kendala kita di orang-orang skeptik ya. Jadi begitu kita menjelaskan sesuatu, mereka akan transform atau mengerti itu dalam pengertian fisikal, Ya, gitu. harusnya enggak. Sedangkan kalau kita bicara getaran itu jauh dari hal yang fisikal, Mas. Dalam artian gini, fisikal itu maksudnya kalau kita mau ke dapur berarti kan kita harus jalan ke dapur. Tapi kalau secara non fisikal kita merem, kita membayangkan dapur, berarti pada saat itu kita berada di dapur. Nah, ini bertentangan dengan hukum fisik. Itu loh, Mak. Itu sampai hari ini masalah saya loh. Nah, kalau dibilang pertentangan sebenarnya tahun 1930 Einstein, Schrödinger dan beberapa temannya itu sudah membahas ini. Jadi kalau Mas Monsu bilang ada di dapur, tapi saya ada di sini dan saya ada di dapur, itu udah ngomongin kuantum, Iya. udah ngomongin medan kuantum, di mana namanya superposisi bahwa saya bisa ada di sini, bisa ada di dapur, Iya. dan saya bisa ada di dapur dan ada di sini dalam satu waktu yang sama. Iya. Gitu kan. Itu masih penjelasan tentang kuantum. Belum menjelaskan tentang saya ternyata ada di frekuensi yang lain. Iya. Nah, itu nanti aja ngomongnya. Iya. Karena makin panjang dan apakah kalau memang merpati putih kita yakini yang beda sama yang lain bisa kita jelaskan ke arah situ, saya rasa lebih bagus. Tanpa ngomongin tentang aliran, membayangkan tentang cakra yang agak sulit, membayangkan tentang empat pancer Iya. lima pancer, Papat limo Pancasila. yang kayak gitu, itu juga mungkin orang-orang modern akan gini. Tapi ketika kita ngomongin Einstein bilang gini, Tesla bilang gini, dan kita sepertinya sudah mendekati ke era itu, dan ternyata merpati putih ternyata sejalan, itu kan luar biasa banget gitu kan. Saya rasa ada lagi mau ditambahin Sementara sebelum makin itu, ngomongnya pembicaraan kita mulai kelas berat ya. mulai berat dan kegang Di sesi hati di sesi berikutnya, dan memang cenderung kita nggak begitu bisa banyak berdiskusi pada orang yang yang dia tidak mencari tahu hal yang sama. Betul. Gitu. Jadi dia Tapi minimal moga-moga bermanfaat bisa buat teman-teman yang latihan merpati putih paling nggak dapat semacam wawasan yang baru ya gitu. Itu mungkin ada pesan-pesan untuk latihan terus atau gimana? Kalau dari saya jujur apa yang saya ingin buktiin sih Mas. Karena gini, kadang-kadang kalau kita makanya saya
kalau ngajar di sana saya ngasih tahu sama teman-teman kalau umur saya kebetulan 69, tahun depan udah 70 Mas gitu. Jadi saya minta ke yang kalau saya bisa push up 10 kali, Anda harusnya 11 kali gitu. Jadi saya jadikan diri saya sebagai tolak ukur karena gini, kalau kita mau mengajarkan seseorang, ya, melatih seseorang, kita harus juga mempersiapkan diri kita gitu. Jangan sekali-kali kita ngajar hanya berdasarkan teori, Mas. Ya kan, kalau teori semua orang juga bisa. Gitu kira-kira. Jadi berlatih terus karena latihan itu pasti bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Nah sekarang teori di balik manfaat itu tugasnya Mas Arif ini Saya di Litbang PPMP. menerjemahkannya gitu loh. Itu mudah-mudahan gitu. Mas Mojo itu tingkatan apa sekarang? Udah 40 tahun pokoknya khusus 2 terus Mas. Khusus 2 40 tahun. Dan saya bangga Mas. Terima kasih, sampai ketemu lagi.